Maka inilah kisah yang sedang panas dibicarakan, munculnya fenomena jilbabs yang tengah menuai pro dan kontra di masyarakat. Istilah jilbabs muncul pertama kali di dunia maya yang berisi tentang wanita-wanita yang mengenakan jilbab namun mengenakan busana modis serba ketat. Lalu seperti apa reaksi masyarakat dan para artis pasca munculnya jilbabs? Benarkah fenomena di mana para wanita memakai busana hijab namun tetap memperlihatkan lekukan tubuh itu menuai kontroversi? Yaitu mereka-mereka yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengupload foto-foto para wanita berjilbab dengan baju yang ketat ditaruh di sosial media. Kemudian komentar-komentarnya adalah komentar-komentar yang saya baca dan membuat saya sedih sebenarnya, karena teman-teman saya malah dijadikan objek kan, teman-teman yang mereka berkerudung malah dijadikan objek. Ya sudah pasti ya, sudah pasti. Tapi ya itu tadi, kita kembalikan lagi bahwa menggunakan hijab bukti taat kita kepada Allah, bukan taat kita kepada manusia. Bukan kita ingin dilihat manusia, tapi untuk Allah. Risih, merasa risih, apalagi kayak yang misalnya dia jilbab terus pakai pakaiannya kayak warna, terus warnanya tuh warna kayak kulit, jadi kelihatannya celana itu nggak pakai celana gitu. Terus pakaiannya ketat, terus kerudungnya juga kayak gitu. Itu nggak mencerminkan bahwa dia tuh Islam, cuma sebagai ikut-ikutan gaya ya sekarang ini gitu loh. Jilbabs menjadi fenomena yang menggemparkan kaum wanita muslimah saat ini. Selain para wanita ini dinilai hanya sekedar mengikuti perkembangan fashion dan hanya untuk gaya-gayaan, mereka pun dinilai belum paham akan ajaran agama yang sesungguhnya tentang jilbab. Tapi benarkah para wanita yang memakai jilbabs memang hanya sekedar ingin mengikuti fashion atau gaya-gayaan ketimbang berjilbab karena mengikuti ajaran agama Islam? Seperti apa kisah pengalaman Pipik Dian Irawati dan Zaskia Adiameka yang mengaku pernah melewati proses ini saat baru belajar memakai jilbab? Mungkin memang saya tidak pernah mau menjudge orang. Saya juga dulu tidak seperti ini. Tapi dulu saya pun juga pakai celana jeans gitu ya, tapi pakai kemeja gitu. Lalu saya tutup rambut saya, jilbabnya hanya begitu aja. Tapi lama-lama saya tahu, saya pakai jilbab untuk siapa sih? Untuk apa sih? Setelah itu saya tahu hukumnya, saya buka di Al-Quran, ternyata di situ tahu dan Allah berikan hidayah dan ada kemauan yang akhirnya proses pelan-pelan yang akhirnya saya seperti ini. Aku tipe orang yang lewatin proses. Aku pertama kali pakai jilbab, kadang-kadang aku masih pakai ciput doang keluar, leher aku masih kelihatan, bajuku juga dulu sempat masih ketat. Buat aku itu segala sesuatu proses, dari nggak pakai jilbab, aku tutupin dulu pakai tangan panjang, celana panjang, abis itu aku pakai ciput, terus pakai turban, baru jilbabnya pelan-pelan gitu. Kalau buat aku segala sesuatu ada prosesnya ya. Aku pas pertama pakai jilbab, dulu celanaku hipster semua yang kalau aku nunduk punggungnya kelihatan. Seiring dengan perkembangan mode dan fashion, perkembangan busana dengan jilbab memang tanpa dipungkiri telah mengalami juga pergeseran. Entah sengaja atau tidak, para produsen yang memproduksi busana jilbab tampaknya lebih lihai membaca peluang pasar di mana busana jilbab hanya dijadikan menurut kemauan konsumen tanpa mengindahkan nilai-nilai luhur dan santun dari agama Islam itu sendiri tentang jilbab. Andaikan peraturan agama ditegakkan, maka Islam mengenalnya sebagai jilbab yang syar'i atau jilbab yang sesuai aturan agama. Kok jilbab memang banyak dijadiin fashion. Memang maksudnya itu hal yang bagus sebenarnya jilbab dijadiin fashion karena nggak ya gitu-gitu aja, udah mulai menarik segala macam. Tapi kamu kalau fashionnya sampai menonjolkan bentuk tubuh, sebenarnya agak disayangkan sih ya gitu, agak disayangkan. Yang dimaksud dengan jilbab syar'i yang sekarang juga populer di kalangan masyarakat Indonesia, jilbab syar'i adalah jilbab yang sesuai, mereka-mereka yang menginginkan memakai jilbab yang sesuai dengan syariat Islam yang sesungguhnya, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Jilbab syar'i itu apa saja? Yaitu jilbab yang kerudung atau baju yang tidak tipis, kemudian tidak ketat, yang longgar, panjang menutupi dada gitu ya, yang merupakan sesuai dengan perintahnya Allah sebagai pelindung tujuannya, bukan sebagai penghias atau penarik perhatian orang. Apalagi Allah menginginkan muslimah dihormati, dimuliakan, sampai Allah atur cara berpakaiannya. Memakai jilbab itu tentunya ditutupilah dari bawah sampai atas, yang itu tidak ketat ya, tidak membentuk lekuk tubuh, lekuk organ tubuh,
dari bawah aja, tidak sampai kelihatan dari luar lekuknya. Kalau toh mau pakai berarti harus dilapisin lagi dari luar. Nah, kepala ditutupi, kalau perlu ya ditutupi sampai ke bawah sehingga menutupi bahunya ini. Lalu wajahnya silahkan, ada yang membuka wajah silahkan, atau mau hanya pakai niqab artinya sampai ke matanya saja. Tapi tentunya untuk kita lebih dikenal, lebih komunikatif, tidak perlu menutup wajah. Yang penting sopan saja. Nah, tentunya sampai ke penggelangan barangkali sampai di sini itu yang menutupi aurat. Ya sebenarnya sih iya bagus juga sih kalau MUI itu ikut turun tangan terus untuk apa ya, memberikan informasi pemakaian jilbab yang sebenarnya itu seperti apa gitu loh. Lalu seperti apa sebenarnya ajaran agama Islam tentang memakai jilbab yang benar? Apa yang membuat Pipik Dian Irawati, Oki Setiana Dewi dan Zaskia Adiameka kini mantap memakai hijab sesuai dengan yang diajarkan syariah Islam? Benarkah fenomena jilbabs ini menjadi teguran keras bagi mereka untuk selalu memakai jilbab sesuai dengan ajaran agama? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surat An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi seorang wanita itu diperintahkan oleh Allah untuk menutup bagian kepalanya sampai menutupi bagian dadanya. Seorang wanita muslimah diharapkan untuk menutupi lekak-lekuk tubuh gitu loh. Keimanan seseorang, kita ini semua sedang bermain-main dengan keimanan kita. Saya pun gitu, ingin mendekati Allah dengan cara saya. Jadi ya saat sudah menggunakan hijab, maka harus tahu bahwa hijab itu bukti taat kita kepada Allah. Jilbab ini bukan jaminan saya masuk surga, tapi setidaknya saya kepengen menjadi wanita ahli surga. Dengan kehadiran jilbabs ini, ya, yang sedemikian ramai diperbincangkan oleh banyak orang, menjadi teguran dan pembelajaran untuk saya wanita muslimah lainnya juga, yaitu ada beberapa kaidah dalam memakai kerudung yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Pak, mungkin dengan ada fenomena jilbabs dengan ramai seperti ini membuat orang jadi, aku pribadi pun aku jadi orang yang jadi termotivasi untuk gue tergolong jilbabs kayak ya, baju gue bener nggak ya, pada gue ini ya, gue termasuk lagi, ntar kalau termasuk gimana? Jadi tiap hari mau keluar jadi hati-hati, aduh semoga gue nggak masuk cap jilbabs deh, baju gue hari ini lebih gede deh gitu-gitu. Jadi buat aku jadi positif sih, jadi aku lebih mawas sendiri semenjak itu. Meninggalkan fenomena jilbabs, seperti apa kisah Syahrini yang terbang ke Singapura hanya untuk menonton konser Krisdayanti? Benarkah Syahrini sudah mengidolakan diva itu sejak dulu? Lalu seperti apa penampilan dua diva dari generasi yang berbeda itu di atas panggung? Kisahnya sesaat lagi, simak hanya di Intense. Dari kisah fenomena jilbabs yang meresahkan, kisah lain dibawa penyanyi Syahrini yang hingga terbang ke Singapura demi menonton konser Krisdayanti. Lantas benarkah Syahrini sudah mengidolakan Krisdayanti sejak dulu? Lalu seperti apa pula saat Krisdayanti mengajak Syahrini berduet di atas panggung ketika menyadari Syahrini ikut menonton konsernya? Lalu bagaimanakah duet dua idola yang berasal dari dua generasi itu?